Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita memulai kajian baru yang insya Allah pada kajian ini saya tidak tahu sampai berapa tahun ke depan, karena buku yang akan kita bahas adalah buku yang terdiri dari 2 jilid dan cukup tebal. Buku yang kita bahas adalah Rasyul Barad Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Kalau di buku yang teman-teman pakai, saya juga baru sadar tadi siang, buku ini tulisannya hanya Adabul Mufrad. Setelah saya buka lembaran pertamanya, ternyata ini bukan cuma Adabul Mufrad, tapi ini justru Rasyul Barad Syarah Adabil Mufrad. Artinya buku yang kita pakai bukan hanya matan, melainkan sudah ada syarahnya, sudah ada fawaid-fawaid hadisnya. Dan saya sangat senang ketika buka buku ini, ternyata ini buku Rasyul Barad. Karena buku ini termasuk yang pertama kali saya pelajari ketika saya pertama kali ngaji. Kurang lebih sekitar tahun 2006. Pertama kali dapat hidayah. Kemudian pertama kali ada yang tunjukkan di mana bisa ikut-ikut kajian. Di Yogyakarta waktu itu ada kajian setiap hari Kamis. Di masjid namanya Masjid Al-Asri. Bersama Ustadz Aris Munandar hafizahullah. Buku yang dibahas adalah Rasyul Barad Syarah Adabil Mufrad. Mungkin karena di masa itu harga buku tidak begitu murah bagi anak mahasiswa. Saya lihat di kajian waktu itu banyak yang pakai fotokopian. Jadi saya ikut-ikutan fotokopi. Saya periksa perpustakaan saya, ternyata kitabnya masih ada. Alhamdulillah. Maka jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah semoga Allah mudahkan kita bisa membaca, mempelajari dan menamatkan kitab ini dan bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Berlama-lama, mari kita mulai baca pengantar yang ada di kitab Rasyul Barad Syarah Adabil Mufrad ini. Saya akan menggunakan bahasa Arab semampu saya, tetapi metodologinya seperti kajian kita ensiklopedi salat. Jadi saya akan menjaga matan bahasa Arabnya, sedangkan jamaah silakan kalau mau pakai matan Arabnya, kalau tidak punya atau belum bisa membaca kitabnya, silakan menggunakan buku versi bahasa Indonesia. Untuk menghemat waktu kita dengar membacakan bahasa Indonesianya, yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Muqaddimah kitab. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada penghulu para rasul dan orang-orang bertakwa. Nabi yang diutus sebagai rahmat semesta alam untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak bagi manusia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada keluarga beserta para sahabat beliau yang telah menapaki sunnah beliau, mengikuti sabdanya, terdidik dengan budi pekerti dan berakhlak dengan akhlak beliau. Begitu pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada para walinya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka hingga hari pembalasan. Amma ba'du. Kesempurnaan agama Islam. Dalam kitabnya yang mulia, Allah Ta'ala telah memberitakan kepada kita bahwa Islam merupakan agama yang diridhai di sisinya. Agama yang paripurna dan menyeluruh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan dalam surah Al-Maidah Allah berfirman,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah kucukupkan untuk kalian nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagi kalian. Ya. Di awal pengantar kitabnya ini, penulis menyebutkan bahwa Islam ini adalah agama yang sempurna. Kata beliau, annal islama huwa din indahu wa annahu kamilun wa syamil. Islam ini adalah agama yang diridhoi di sisi Allah satu-satunya. Siapa yang beribadah tetapi dia beragama dengan agama yang selain agama Islam, maka dia menjadi orang yang rugi. Dan bahwasanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Bagaimana kesempurnaan Islam? Sampai-sampai urusan cebok pun diurusi di dalam Islam. Urusan apa teman-teman? Cebok. Ini bahasa Indonesia ya. Insya Allah KBBI. Insya Allah memang bahasa Indonesia yang yang dibenarkan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi mengatakan, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami orang Islam segala sesuatu sampai urusan cebok. Sampai urusan WC kami diajarkan. Ini gara-gara ada seorang Yahudi yang dia klarifikasi, wahai Salman, mendengar-dengar katanya di agama Islam itu diajarkan segala sesuatu sampai urusan WC. Maka Salman mengatakan, ajal, memang begitu. Ya, beliau mengajarkan kami segala sesuatu sampai urusan WC. Masuk baca apa, keluar baca apa. Kalau buang air boleh nggak hadap kiblat? Membelakanginya bagaimana? Boleh nggak cebok pakai tangan kanan? Boleh nggak seseorang dia buang air kecil, tangan kanannya pegang kemaluan, tangan kirinya yang pegang air? Itu semua ada tuntunannya di dalam Islam. Apalagi yang lebih besar daripada urusan WC. Ya, termasuk diantaranya adalah adab-adab yang nanti insya Allah akan kita baca di dalam buku ini. Saya sudah baca sekilas daftar isi untuk mereview apa yang dulu pernah saya pelajari. Masya Allah, kurang lebih 24 bab pertama isinya adalah adab kepada orang tua. Ini sangat bagus kalau dibawa anak-anak kita, suruh duduk di sini. Apalagi anak-anak SMP, anak-anak SMA yang mereka itu sekarang sudah bergaul, sudah pergaulannya bebas, sekolahnya sekolah umum, campur laki perempuan. Yang kadang-kadang kalau mereka dilarang main HP marah, dilarang pergi malam marah. Ya, disuruh ini susah, manggilnya berkali-kali. 24 bab pertama kurang lebih isinya adalah bagaimana adab seorang muslim kepada orang tuanya. Kalau kita punya anak-anak di rumah, mumpung masih muqaddimah, suruh mereka duduk di depan sini. Kalau susah, kalau perlu diiming-imingi hadiah. Nanti habis pulang kajian kita pergi makan apa yang dia suka. Diiming-imingi supaya dia mau duduk. Ya. Dan kalau jamaah ada yang datang dengan anak, mohon anaknya suruh duduk. Tidak berlari-lari. Ya, apalagi tadi saya lihat sebelum maghrib, orang sudah mau takbiratul ihram, sebagian anak-anak yang besar-besar pun masih di luar. Mungkin bapaknya sudah di dalam, mamanya sudah di dalam, anaknya di luar masih mainan. Suruh mereka duduk di depan. Nanti kalau anak kita terbiasa untuk mendengarkan kajian ini, apalagi di 24 bab pertama dia dengarkan, harapannya semoga nanti kita punya anak di rumah yang bisa menyejukkan mata. Gak perlu lagi diteriaki, urat leher ini gak perlu lagi keluar hanya untuk nyuruh dia sesuatu. Bangun subuh sudah gak perlu lagi bertengkar, gak perlu lagi berkelahi. Ya. Lanjut. Salah satu bukti yang menunjukkan kesempurnaan Islam bahwa Allah dan Rasul-Nya menjabarkan setiap perkara yang dibutuhkan oleh pribadi muslim, baik dalam peribadahan kepada Rabb-Nya, penunaian haknya, dan dorongan agar senantiasa bermunajat kepadanya. Begitu pula Allah dan Rasul-Nya telah menjabarkan segala sesuatu yang dibutuhkan hambanya untuk perbaiki pribadi, hubungan kekeluargaan, dan sosial kemasyarakatan. Ya. Di dalam Islam ini sudah ada aturan-aturan yang begitu detail. Segala bentuk adab
yang hendaknya dimiliki seseorang untuk dirinya sendiri, bagaimana dia membangun hubungan antara dia dan anggota keluarganya, sampai bagaimana urusan dia dengan masyarakat di sekitarnya. Ini ada aturannya di dalam Islam. Insya Allah di buku ini nanti kita akan pelajari. Termasuk juga saya katakan bila di antara kita ada masalah misalnya rumah tangga, suami istri, mungkin di antara solusinya kita bisa dapatkan di kitab-kitab adab. Karena kadang-kadang masalah rumah tangga itu terjadi karena kurangnya adab istri kepada suami, begitu juga sebaliknya. Lanjut. Allah dan Rasul-Nya telah menganjurkan umat agar berperilaku dengan akhlak yang mulia, berperangai dengan adab yang sopan, dan menghiasi diri dengan berbagai sifat terpuji. Kedudukan akhlak Islam dan adab yang mulia dalam Islam. Akhlak dan adab yang mulia memiliki porsi besar dalam Islam, karena Islam adalah agama yang menghimpun seluruh kebaikan. Allah Ta'ala telah melukiskan Nabi-Nya SAW dalam rangka memuji dan menyanjung beliau dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Ya. Untuk kita bisa beradab dengan adab yang mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi-Nya. Diutus Nabi-Nya yang Allah gelari dia, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu model, teladan, tinggal dicontoh. Kita katakan alhamdulillah teladannya ini dari kalangan manusia biasa. Karena kita bayangkan kalau seandainya Rasul yang diutus oleh Allah kepada kita bentuknya malaikat, bagaimana kita mencontoh? Karena kita nggak bisa lihat. Ya. Diberikan kepada kita seorang utusan yang sama-sama dari kalangan manusia. Jadi bagaimana dia berperilaku kita bisa contoh. Bahkan bukan cuma perilakunya, bukan cuma ibadahnya. Karena Allah tahu kita ini adalah makhluk yang punya kelemahan. Di antaranya adalah suka lupa. Maka ditakdirkan oleh Allah, Nabi SAW pun pernah lupa. Nabi pernah lupa apa teman-teman? Bukankah Nabi SAW pernah sholat siang yang harusnya 4 rakaat, beliau kerjakan cuma 2. Nabi SAW pernah sholat yang harusnya 4 dibikin 5. Yang 3 pernah kelebihan jadi 4. Pernah lebih, pernah kurang. Kenapa Allah ciptakan demikian? Di antara hikmahnya adalah supaya kita bisa contoh. Karena Allah tahu kita ini adalah makhluk yang juga kadang-kadang lupa. Enggak cuma lupa, karena Allah tahu kita ini pasti pernah ketiduran seumur hidup. Ada yang belum pernah ketiduran sholat subuh? Ada hadiah buku. Semua pernah. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga takdirkan Nabi SAW pernah kejadian 1 kali ketiduran. Yaitu dalam proses peperangan atau ada juga yang mengatakan dalam proses safar. Nabi dan seluruh sahabatnya tidur dan diperintahkan Bilal untuk berjaga. Tapi Bilal sebagai muadzin juga ternyata ketiduran. Dan semuanya baru bangun ketika matahari itu sudah terik dan menyengat di kulit-kulit mukanya. Sudah kepanasan pipinya baru pada kebangun. Dicari Bilal, mana Bilal? Ternyata Bilalnya ketiduran juga. Lalu kemudian Nabi berikan arahan, ayo semuanya pindah dulu. Karena ini tempat yang banyak syaitonnya, makanya kita semuanya ketiduran. Berpindah tempat. Itu menunjukkan bahwa kalau kita di dalam rumah ketiduran di dalam kamar, maka sholatnya jangan di kamar itu. Tetapi di tempat yang lain, karena disitulah ada syaitan yang membuat kita tertidur. Ya. Kemudian tetap azan meskipun sudah matahari tinggi. Kemudian diperintahkan untuk qobliyah subuh. Jadi tetap qobliyah subuh meskipun sudah misalnya sudah jam 7 pagi. Kemudian iqamat baru kemudian sholat subuh. Tapi Nabi tidak seperti kita. Nabi pernah sekali. Kalau kita seminggu sekali. Oh enggak, 2 kali seminggu. Bahkan ada yang terjadwal setiap Ahad. Mungkin dia Sabtu malam Ahad selalu nongkrong, selalu sampai jam 3, jam 2, subuhnya tiduran. Lanjut. Hal ini berarti akhlak yang mulia memiliki kedudukan penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda,
bu'itstu liutammima salihal akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqan. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, athqalu syai'in fil mizani khuluqun hasan. Amalan yang timbangan pahalanya paling berat kelak adalah akhlak yang baik. Berbagai hadis lain menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menyeru dan mendorong umatnya agar berakhlak mulia dan bertata krama dengan santun. Sebaliknya, beliau tidak suka jika mereka berakhlak buruk. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa adab Islam terbagi menjadi 3. Pertama, adab terhadap Allah Ta'ala yang akan menjaganya untuk tidak berlaku kurang ajar terhadapnya. Demikian pula hal itu akan melindungi hatinya agar tidak berpaling kepada selainnya dan menjaga keinginannya dari segala sesuatu yang dapat memancing kemurkaan Allah kepadanya. Kata Imam Ibnu Qayyim, adab di dalam Islam ini secara global terbagi menjadi 3. Ada adab kepada Allah, yang kedua adab kepada Rasulullah, yang ketiga adab kepada sesama makhluk. Adab kepada Allah kita harus pelajari. Bahkan ini bisa jadi lebih penting daripada kita belajar tentang hukum-hukum zakat. Adab kita kepada Allah lebih penting daripada kita belajar tentang manasik haji umrah bahkan. Kenapa? Karena adab kepada Allah akan membuat kita senantiasa berada di atas tauhid. Dan tauhid ini adalah kunci paling utama, nomor 1 untuk masuk surga. Di antaranya juga, kalau kita mengerti adab kepada Allah, maka kita tidak akan kurang ajar kepada Allah. Contoh kurang ajar adalah berbicara tentang agama Allah padahal tidak ngerti. Berbicara tentang hukum-hukum agama Allah padahal belum pernah mempelajarinya. Ngomong-ngomong gini teman-teman, saya yakin kajian ini didominasi oleh teman-teman yang sudah lama ngaji. Karena banyak dari wajah antum yang saya sudah kenal dari tahun 2014, 15, 16 dan seterusnya. Semakin banyak kita belajar, sebenarnya semakin besar tanggung jawab kita untuk menjadi seorang dai. Maksudnya bukan dai mesti di balik meja untuk ngajar, tapi paling tidak dai di dalam rumah, dai di kantor, dai di sekolah, dai di masyarakat, di tetangga. Nah, kadang-kadang ketika kita sudah menjadi dai, karena banyaknya kita mempelajari ilmu, kadang kita ingin mengeluarkan ilmu yang selama ini kita pelajari setelah bertahun-tahun. Kalau kita tidak paham tentang adab kepada Allah, nanti kita kurang ajar sama Allah. Misalnya kita sudah jadi dai, bisa ngajar sedikit-sedikit, ada bab yang kita belum pernah belajar, lalu kemudian kita ditanya, dan kita kurang ajar sama Allah dengan cara berfatwa padahal kita belum pernah mempelajarinya. Ini diantara contohnya. Selanjutnya. Kedua, adab terhadap Rasulullah SAW. Hal ini telah dipaparkan secara gamblang dalam Al-Quran. Adab yang paling utama terhadap Rasulullah SAW adalah tunduk dan patuh pada perintahnya, serta menerima dan membenarkan sabdanya. Di antara adab terhadap beliau SAW adalah tidak menduakannya dengan orang lain dalam perintah, larangan, persetujuan, dan tindakan. Begitu pula termasuk adab terhadap beliau adalah tidak mengeraskan suara melebihi suara beliau. Semua hal itu merupakan sebab yang dapat musnahkan amal, maka tentulah mengedepankan atau mengutamakan logika dan produk pemikiran dari tuntunan beliau lebih mampu musnahkan amalan. Di antara adab yang juga kita diajarkan di dalam Islam adalah adab kepada Rasul. Di antara bentuk adab kepada Rasulullah adalah tunduk, patuh, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Meskipun kadang-kadang mungkin di kepala kita tidak masuk akal. Kita tidak mendahului Nabi dalam perintah, larangan. Artinya tidak mendahului Nabi dalam membuat hukum. Karena ini semua akan merusak amal kita. Adab yang ketiga. Beliau Ibnul Qayyim menyebutkan lebih lanjut. Yang ketiga, adab terhadap sesama makhluk, yaitu berinteraksi dengan mereka sesuai dengan martabat yang mereka miliki, karena masing-masing memiliki adab tersendiri. Oleh karena itu,
ada adab tersendiri ketika berinteraksi dengan orang tua, pengajar, sultan, kerabat, tetangga, rekan, tamu, dan keluarga. Begitu pula di setiap kondisi berlaku adab khusus. Ada adab khusus yang berlaku ketika makan, minum, berkendara, masuk dan keluar rumah, bersafar, iqamah, tidur, berbincang, diam dan menyimak. Adab yang ada dalam pribadi seseorang merupakan ciri kesuksesan dan kebahagiaan. Sebaliknya, rendahnya adab merupakan ciri kehancuran dan kesengsaraannya. Kebaikan dunia dan akhirat akan direngkuh dengan adab santun yang dimiliki seseorang. Begitu pula kesenangan dunia dan akhirat akan terjadi disebabkan rendahnya adab. Apabila Anda mempelajari Islam secara detail, maka Anda akan mengetahui bahwa Allah Ta'ala menegakkan dakwah Islam di atas fondasi yang kokoh, berupa akhlak yang mulia, adab yang santun dan berbagai sifat yang terpuji. Allah menjelaskan bahwa akhlak mulia merupakan fondasi seluruh kebaikan dan kunci untuk menggapai segala kebaikan, keberuntungan, dan kesuksesan. Dia juga menjelaskan bahwa umat Islam tidak akan mengalami kemajuan melainkan dengan menggapai dan melaksanakan derajat akhlak yang tertinggi. Umat Islam tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan kecuali jika telah rusak akhlak dan adab mereka terhadap Allah, Rasulnya, dan sesama makhluk. Sungguh indah syair berikut. Innamal umamu akhlaqun inhumu sa'at akhlaquhum sa'u. Suatu kaum dinilai dengan akhlaknya. Jika akhlak mereka rusak, maka mereka pun akan binasa. Ya. Adapun akhlak sesama makhluk, di antara cakupannya nanti adalah akhlak kepada orang tua, itu paling utama. Kemudian akhlak kepada sesama saudara, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada teman kerja, bahkan ada juga akhlak kepada pemerintah. Bagaimana kita berlaku kepada pemerintah yang pemerintah ini baik, bagaimana kita memperlakukan pemerintah bila pemerintah ini buruk. Ini semua ada pelajarannya. Kuncinya begini teman-teman, balik kepada hal paling kecil yang tadi disebutkan oleh Salman. Apa itu? Urusan WC. Bila WC saja ada aturannya, ada adabnya, apalagi yang lebih besar dari itu. Di antaranya adalah adab seorang muslim kepada penguasanya. Begitu juga jamaah yang dirahmati Allah, nanti akan ada hal-hal yang sifatnya adab khusus. Seperti adab makan, adab minum, adab berkendara, adab masuk ke rumah. Bagaimana kalau masuk rumah? Bagaimana kalau rumahnya kosong? Bagaimana kalau teman-teman pulang dan rumahnya kosong? Biasanya bilang apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum, jin. Gitu. Apa yang biasa dibaca? Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Itu apabila rumahnya kosong. Semoga keselamatan untuk kami dan semua hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Karena di dalam siapa tahu ada jin-jin di dalam rumah kita yang jin ini baik. Begitu juga ada malaikat. Begitu juga nanti ada adab tentang safar. Yang mungkin ini juga lekat dengan masalah fikih. Kalau bab ini insya Allah sudah tamat di kajian ensiklopedia sholat jilid yang kedua di BDI. Begitu juga ada adab tidur, adab berbicara, bahkan ada adab berdebat. Dalam berdebat pun ada adabnya. Adab saat kita berdiskusi sama orang, kapan kita bicara, kapan kita mendengar. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, penulis juga mengatakan bahwa umat Islam ini hanya akan bertambah baik, jaya, kemudian mereka akan maju bukan dengan mengikuti orang-orang kafir. Kita maju bukan dengan mengikuti gayanya orang-orang kafir. Karena banyak juga kaum muslimin yang mereka merasa mereka akan semakin maju, mereka merasa mereka semakin keren kalau mereka bisa mengikuti adat-adatnya orang kafir. Kita dapati di anak-anak muda kita, di SMA, di SMP, kalau mereka bisa bergaya Jepang-Jepang, apa namanya itu? Kalau Jepang itu namanya? Wibu. Kalau Korea?
K-popers. Ya. Kalau mereka bisa datang ke sekolah dengan gaya kayak ada Jepang-Jepangnya, bagi mereka senang, bagi mereka itu kemajuan. Ya. Kalau mereka bisa ikut acara-acara tahun baru, jadi keren gitu ya, pakaiannya bisa mengikuti orang-orang kafir, maka dianggap itu sebagai kemajuan. Bahkan mereka dengan bangganya, kalau kita bicara tentang agama, bahkan sebagian orang itu, kalau kita bicara tentang agama, yang bagi mereka remeh. Seperti kita berbicara tentang adab pakaian, tentang jenggot, tentang sebagian sunnah-sunnah kecil, mereka bilang apa? Kayak gitu aja dipermasalahkan. Orang aja sudah ke bulan kita masih sibuk urusan jenggot, urusan pakaian. Itu yang mereka katakan. Karena mereka merasa kalau bisa ngikuti orang kafir itu keren. Dianggap sebagai sebuah kebaikan. Dianggap sebagai sebuah kemajuan. Ya. Padahal orang kafir sendiri banyak yang mengakui bahwa ke bulan itu cuma hayalan, itu cuma sekadar rekayasa saja. Maka yang benar, umat Islam itu akan maju, umat Islam itu semakin keren kalau mereka bisa mengikuti sunnah dan adab serta akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Ya. Betapa tidak keren kalau misalnya ada anak, dia bajunya biasa-biasa aja. Pakai baju koko-koko biasa aja, nggak yang mahal-mahal, nggak ada Jepang-Jepangnya, nggak ada Korea-Koreanya. Tapi dia kalau pulang, dia datangi orang tuanya, assalamualaikum ayah, cium tangan, assalamualaikum ibu, cium pipi. Kemudian nggak usah lagi diteriakin sepatunya, dia sudah angkat di rak. Kemudian tasnya dia langsung masukkan di dalam kamarnya. Kemudian dia cuci tangan, kemudian dia makan, kemudian dia cuci piring sendiri. Orang tua mana yang tidak bangga punya anak seperti itu? Kalau anaknya demikian, daripada yang K-popers yang bisa bahasa Inggris lancar, yang bahkan bisa bahasa Jepang, yang bahkan ngerti semua budaya-budaya Jepang, tapi kalau disuruh apa-apa lambat. Kalau disuruh apa-apa harus diteriaki dulu. Dipanggil namanya tidak bisa sekali dua kali. Bukan tidak bisa sekali dua kali, 4 kali. Itu pun harus berekskalasi volumenya. Fadil, Fadil, Fadil. Belum lah, sekali lagi. Satu tinggi lagi. Sudah teriak baru, apa? Tapi gak datang juga. Nanti kalau dia bilang apa, gak datang juga. Nanti bapaknya baru datang bawa sapu, baru dia keluar. Gitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, ini kita sebagai orang tua saja, kita sudah bisa rasakan bagaimana dampak kebaikan apabila anak-anak kita berakhlak dengan akhlak Islam. Bagaimana kalau mereka mengerti adab, lalu mereka praktekkan. Lanjut. Oleh karena itu, Islam menaruh perhatian ekstra dalam mendidik umat di atas akhlak dan adab yang mulia. Begitu pula Al-Quran yang mulia dan sunnah Nabi sangat memperhatikan hal tersebut. Bahkan para ulama penyusun kitab hadis telah mengkhususkan beberapa bab atau pasal dalam kitab mereka untuk menjelaskan berbagai adab dan akhlak tersebut. Di antara mereka ada yang menyusun kitab yang secara khusus membahas berbagai adab Islami, dikarenakan hal tersebut sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Di antara kitab yang penting untuk kita pelajari terkait adab dan akhlak ini adalah Al-Adabul Mufrad. Ketika saya buka, ternyata ini bukan cuma Al-Adabul Mufrad, tetapi juga bahkan pakai syarah, yaitu Rasyul Barad. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya berpindah dulu kepada bagaimana urgensi kita belajar adab sebelum belajar ilmu lebih jauh. Tidak ada di buku ini, dan saya tidak lanjutkan pembahasan muqaddimah, karena kalau saya lanjutkan, saya sudah baca, ini sudah berubah, bukan lagi soal urgensi tentang akhlak dan adab. Ya, poin-poin berikutnya di muqaddimah ini sudah berhubungan dengan amanah ilmiah. Maka saya skip dulu. Sekarang saya pindah ke materi yang tadi saya susun sendiri. Tentang belajar adab sebelum jauh belajar ilmu. Kalau teman-teman mau mencatat, alhamdulillah. Kalau tidak mau mencatat, catatlah. Teman-teman yang dirahmati Allah, tadi saya sempat bilang begini. Banyak dari kita itu belajar sudah lama. Ada yang sudah 10 tahun. Ada yang bahkan lebih dari 15 tahun.
Sehingga ketika kita belajar kan ilmu kita itu terus bertambah. Ketika ilmu itu terus bertambah, ibarat ember kalau cuma diisi tapi tidak dikeluarkan, nanti lama-lama embernya itu lumutan. Ya tidak? Maka lebih bagus kalau kemudian air itu dipakai, dikeluarkan, kemudian embernya terus dikuras airnya. Nanti lebih jernih bawahnya. Bukankah emas itu berharga kalau dia keluar dari tanah? Kalau emas itu hanya sekedar di dalam tanah, tidak ditambang, tidak keluar, maka harganya nggak ada. Meskipun emas. Panah itu kalau cuma di dalam kantong di belakang, tidak dilesatkan dengan busur untuk mencari buruan, maka panah itu cuma tajam-tajam gitu doang, nggak menakutkan. Kita kalau cuma belajar tapi ilmunya tidak disalurkan, nanti kita mirip-mirip ember lumutan, panah yang cuma disimpan dan karatan, emas yang nggak dikeluarkan. Nah, sekarang tantangannya adalah ketika kita belajar ilmu agama begitu banyak, tetapi kita tidak belajar tentang adab-adabnya, nanti kita akan menjadi orang yang punya ilmu tapi kurang dari sisi adab. Bagaimana kalau kita memperbanyak ilmu tapi kurang belajar adab? Di antaranya, nanti kita akan banyak ilmu tetapi kalau bicaranya itu kurang beretika. Kalau kita banyak berilmu, menuntut ilmu tapi tidak belajar adab, nanti kita akan berlaku yang tidak baik manakala berbeda pendapat. Ya, saya dapati ada sebagian teman-teman yang lama ngaji, kalau mereka berbeda pendapat, cepat sekali mereka tersulut api. Kalau orang zaman sekarang bilang itu sumbu pendek. Sumbu pendek itu Pak, disulut sedikit terbakar dan meledak. Yang saya paling khawatir lagi kalau kita banyak menuntut ilmu tapi tidak belajar adab, ternyata kita jadi guru. Ternyata kita jadi ustadz atau ustadzahnya. Yang terjadi misalnya saat kita menjadi guru, dan guru mana yang tidak ada salah? Pasti ada. Guru mana yang tidak memiliki kekeliruan? Pasti ada. Kalau kita jadi guru tapi tidak punya etika, diantaranya kalau kita dikritik, diberi masukan bahwa kita punya kesalahan, kita tidak bisa terima dengan mudah. Bahkan kita cenderung untuk menutup diri, merendahkan orang lain. Ya, apalagi kalau kita bilang, alah kamu kan cuma cuma lulusan apa? Kamu cuma belajar baru berapa tahun? Kamu kan cuma anak pondok. Saya kan dari Madinah, saya kan S3, kamu kan cuma S1. Padahal S3 sekalipun mungkin nggak ada salah. Di antara keburukan yang lain, kalau kita belajar ilmu, kemudian jadi guru tapi tidak belajar etika, nanti kita enggan untuk berkata tidak tahu manakala nggak tahu. Ya. Dan di antara keburukan yang lain adalah kita suka merendahkan guru kita yang dahulu. Kita jadi guru kita yang dulu, kita pijak pundaknya supaya kita bisa lompat ke atas. Kita bilang, guru saya yang dulu itu memang, dulu saya belajar sama beliau, tapi beliau itu ya, maaf ya, itu memang agak-agak ya kurang sebenarnya ilmunya. Padahal dulu dia nggak bisa baca kitab. Belajar dari guru yang dia bilang kurang ilmunya itu, dia bisa baca kitab. Ya. Bagaimana urgensi kita belajar adab? Yang pertama, adab itu tidak kalah penting dibandingkan ilmu yang umumnya kita pelajari. Pertama, bahwa adab itu tidak kalah penting dibandingkan ilmu yang umumnya kita pelajari. Teman-teman belajar sholat, maka adab itu tidak kalah. Teman-teman belajar toharoh, maka adab itu tidak kalah. Teman-teman belajar zakat, manasik haji, umroh, puasa, Ramadan, iktikaf, belajar muamalah, riba, hutang piutang, belajar mudharabah, murabah, maka adab tidak kalah penting dibandingkan semua yang kita pelajari. Di antara yang bilang begitu adalah Al-Imam Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin salah seorang tabi'in yang pernah mengatakan begini,
Kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Orang-orang hebat di masa dahulu dari kalangan para tabi'in, bahkan dari kalangan para sahabat, salafus saleh, orang-orang yang mendahului kita di dalam agama Islam ini dengan baik, mereka itu mempelajari adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Mereka belajar adab sebagaimana mereka mempelajari ilmu agama secara umum. Artinya, berdasarkan perkataan Ibnu Sirin ini, bahwa adab atau etika itu tidak kalah penting dibandingkan ilmu itu sendiri. Urgensi yang kedua, bahwa adab itu adalah jembatan menuju ilmu-ilmu setelahnya. Bahwa belajar adab atau etika itu adalah jembatan menuju ilmu-ilmu yang setelahnya. Anda belajar Quran, Anda belajar tajwid, Anda belajar makharijul huruf, bahkan ambil sanad, itu hanya sekedar ilmu saja. Kalau Anda tidak belajar etika, nggak ada manfaatnya. Nanti akan Anda jual sanad-sanad itu. Sebagaimana kata Ustadz kita, Ustadz Aiman Abdillah, kata Ustadz kita Abu Ya'la Kurnaidi, ya, ketika kami bicara sama beliau-beliau, mereka bilang begini, banyak di zaman sekarang orang ngambil sanad, setelah itu jualan sanad. Kami bersanad. Bahkan kata mereka berdua di tempat yang terpisah, mereka mengatakan, kami pernah mendengar orang yang katanya dapat sanad. Ketika kami mendengarkan becaknya, kami jadi bertanya-tanya, ini sanad dari mana? Di zaman sekarang ternyata banyak juga kursus-kursus yang cuma sekian jam nanti bisa dapat sanad. Akhirnya sanad dijual belikan, sanad untuk dipamerkan, untuk ditinggikan, lalu mengatakan saya dapat sanad, tidak seperti guru-guru yang selainnya. Ini ketika kita belajar ilmu Quran tapi kita tidak belajar adab dan etika. Kata Yusuf bin Husain, bil adabi tafhamul ilma. Kalau kamu belajar adab, maka kamu akan mudah memahami ilmu. Kamu belajar etika dan adab, maka kamu akan paham tentang ilmu. Ini menunjukkan bahwa adab itu jembatan menuju ilmu. Logika yang mudah, kita mau mempelajari ilmu, tapi kita tidak punya etika kepada guru kita sendiri. Teman-teman dulu pernah SMP, SMA, mungkin kadang gurunya terlambat datang. Terus ada teman kita yang mungkin dia, ya mungkin apa ya, bisa dibilang begajulan sendiri. Dia suka memperagakan bagaimana guru kita ngajar. Terus orang bilang itu apa? Impersonate itu apa namanya? Impersonate, ditirukan cara ngajarnya sambil dibuat olok-olokan supaya teman-teman kita ketawa. Ada seperti itu ya? Maka ini kan kurang beradab seorang murid kepada gurunya. Ketika guru tidak hadir, dibuatnya sebagai bahan olok-olokan. Yang seperti ini nggak akan dapat ilmu. Kata Abdullah bin Mubarak, man tahawana bil adabi uqiba bi hirmanis sunani. Barang siapa yang meremehkan adab, maka dia akan dihukum dengan kehilangan nggak paham tentang sunnah. Wa man tahawana bis sunani uqiba bi hirmanil faraidi. Siapa yang meremehkan sunnah, maka dia akan dihukum dengan kehilangan pemahaman tentang kewajiban. Wa man tahawana bil faraidi uqiba bi hirmanil ma'rifati. Barang siapa meremehkan kewajiban, maka dia akan dihukum dengan kehilangan ma'rifah. Bayangkan ilmu-ilmu kita tentang kewajiban, tentang sunnah, tentang ma'rifatullah, tentang ma'rifatuddin, itu bisa hilang manakala kita meremehkan yang paling awal. Apa itu? Adab. Ada perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, karena panjang saya bacakan Indonesianya saja. Wajib bagi penuntut ilmu hadis untuk menjadi orang yang paling beradab. Orang yang belajar ilmu hadis haruslah yang paling rendah hati. Usahakan menjadi orang yang paling berhati bersih, paling beragama, paling sedikit marah. Karena telinga mereka selalu mendengar berita yang berisi akhlak yang baik dari Rasulullah SAW. Orang yang senantiasa belajar ilmu hadis, belajar tentang sunnah, dia mendengar dengan telinganya tentang adabnya Nabi, tentang bagaimana jalan hidupnya para salaf dan keluarganya, bagaimana sahabat Nabi dan para ahli hadis terdahulu. Sehingga orang yang belajar tentang sunnah harusnya mereka mengambil yang paling baik dan harusnya menjauhi yang paling buruk. Ini tanggung jawab kita semua. Apalagi yang mengatakan dirinya saya ngaji sunnah. Karena kita ngaji sunnah,
Seharusnya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang apa yang terbaik itu yang kita ambil, apa yang buruk hendaknya kita jauhi. Urgensi yang keberapa? Yang ketiga, saking berharganya, adab itu harus dipelajari dan dipraktekkan dengan jangka waktu panjang. Saking berharganya, adab itu dipelajari dan dipraktekkan dengan jangka waktu yang panjang. Kalau kita belajar wudu, ingat kita kajian kitab di sini, kajian wudu Nabi. Berapa pertemuan? Berapa editor? Nggak nyampe 20 kan? Belajar wudu 4 bulan. Bagaimana orang terdahulu? Kata Hasan Al-Basri, salah seorang tabi'in, kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sanatain thumma as-sanatain. Dulu orang itu keluar dari rumahnya belajar adab itu 2 tahun untuk didik dirinya sendiri, dan belum cukup setelah itu belajar lagi 2 tahun. Jadi berapa tahun totalnya? 4 tahun. Apakah 4 tahun cukup? Belum. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kana ar-rajulu idza arada an yaktuba al-haditsa ta'addaba wa ta'abbada qabla dzalika bi 20 sanah. Di masa lampau, kalau ada orang ingin menulis hadis, mengumpulkan kitab-kitab hadis, maka dia akan belajar adab dan beribadah selama 20 tahun. Kata Al-Imam Ibnu Mubarak, ta'allamna al-adaba 30 ama wa ta'allamna al-ilma 20 sana. Dulu kami mempelajari adab itu 30 tahun. Sedangkan kalau untuk ilmu cuma 20 tahun. Cuma berapa tahun? 20 tahun. Maka untuk adab itu mereka belajar 30 tahun. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kita lanjutkan yang keberapa sekarang teman-teman? 4 ya? Keempat. Saking pentingnya, porsi dan kebutuhan belajar adab lebih banyak daripada ilmu hadis sekalipun. Saking pentingnya, porsi dan kebutuhan kita untuk belajar adab sebenarnya lebih banyak daripada ilmu hadis sekalipun. Ini disebutkan oleh sebagian ulama kita. Di antaranya adalah Mukhallad bin Al-Husain yang berkata kepada Ibnu Mubarak. Kata beliau, "Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadithi."
Kata beliau, kata Mukhallad Ibn Husain, kita lebih membutuhkan banyak adab daripada banyak hadis. Daripada 1000 hafalan hadis, maka mempelajari 1000 adab itu lebih utama. Kalau sebagaimana yang disebutkan oleh Mukhallad di sini. Ya. Apalagi sebagian ulama juga ada yang mengatakan, laisal ilma bi kathrati sanad. Bukanlah dikatakan semata-mata ilmu hanya dengan memperbanyak sanad, memperbanyak hafalan-hafalan dalil. Sebagian ulama ada yang mengatakan, ya bunai, la anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Sebagian ulama ada yang mengatakan, wahai anakku, kamu belajar 1 adab itu lebih kami sukai sebagai orang tua daripada kamu belajar 70 bab ilmu. Nanti teman-teman silakan koreksi masing-masing udah berapa bab belajar ilmu. Bab toharoh 1, sholat 2, 3 puasa. Bab jual beli, kan? Bab apa lagi? Antum punya berapa puluh bab yang sudah dipelajari sepanjang ngaji ini tentang ilmu. Maka kata sebagian ulama, belajar 1 adab mereka lebih suka. Mungkin di antara alasannya adalah dikarenakan orang kalau belajar ilmu tapi tak belajar adab, nanti dikhawatirkan mengemban ilmu tetapi tidak beretika. Di antaranya menyombongkan ilmunya, suka pamer berapa banyak hafalannya, suka pamer di mana letak-letak ayat yang dia hafal, pamer ini, pamer itu. Demikian ketika orang belajar ilmu, hafal banyak, tapi tidak belajar tentang etika. Kemudian di antara ulama ada yang mengatakan, seperti Ibnu Wahab, katanya, ma naqalna min adabi Malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmih. Kami mengambil adab dari Imam Malik lebih banyak daripada ilmu yang kami pelajari darinya. Bagaimana Imam Malik mengajar dan kami mengamati bagaimana beliaunya, lebih banyak daripada yang kami wariskan dari ilmu yang kami dapat dalam kajiannya. Berikutnya, yang kelima, saking sulitnya. Saking sulitnya. Sampai-sampai adab itu dipelajari dengan cara mencontoh orang-orang yang sudah beradab. Saking sulitnya untuk kita praktekkan sendiri. Sampai-sampai ulama terdahulu belajar adab itu dengan cara mencontoh orang-orang yang sudah berhias dengan adab. Singkatnya, adab itu nggak bisa dipelajari hanya dengan baca buku. Adab itu bisa dipelajari dengan mencontoh orang-orang yang beradab. Karena kita butuh yang namanya model. Butuh yang namanya teladan. Kata Ibrahim bin Habib ibn Syahid, dia berkata bahwa ayahku pernah berkata. Supaya singkat saya Indonesiakan saja. Wahai anakku, pergilah kamu kepada ahli fikih dan ulama. Belajar dari mereka, bukan cuma ilmu, tapi ambil adabnya. Ambil akhlaknya. Dan ambil perilaku mereka. Karena itu aku lebih sukai untukmu daripada kamu belajar banyak hadis. Ini perkataan sebagian ulama terdahulu kepada anak-anak mereka. Bahwa mereka mendorong anak-anaknya untuk bisa belajar dari para ulama. Duduk itu bukan dengan sekedar mendengarkan ilmunya, tetapi mempelajari bagaimana akhlaknya. Sebagian teman-teman ada yang pernah protes. Ada beberapa orang yang pernah protes sama saya. Ustadz, saya itu lebih suka kalau ndak usah pakai contoh dan cerita. Maksudnya gimana? Antum, saya lebih suka konsen sama isi buku, dalil, jelaskan dalil, ndak usah dikasih contoh dan cerita pengalaman. Saya bilang, bukan dalam rangka membela diri. Saya bilang, saya banyak dapatkan hal yang bagi saya lebih berharga di kajiannya Syekh Abdul Razak. Dari kisah-kisah yang beliau alami sendiri lebih banyak ketimbang yang saya lihat di Riyadhus Shalihin yang beliau ajarkan. Bukan apa-apa, dari Riyadhus Shalihin kita bisa paham.
yang kita tidak bisa paham itu adalah dari ini turun kepada ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana prakteknya. Kadang kita itu banyak mendapatkan ilmu, kita banyak menghafal dalil, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita soal praktek itu minim memang. Siapa yang bisa menandingi Syekh Abdul Razak ketika saya ceritakan di beberapa kajian yang lalu di sini? Saya bilang Syekh Abdul Razak pernah sholat di sebelah orang yang merokok dan rokoknya itu aromanya betul-betul menyengat di hidungnya beliau. Kita kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin cuma tinggal pindah tempat, kalau enggak cuma tutup hidung sambil nahan ludah begitu. Apa yang Syekh Abdul Razak lakukan di dalam sholatnya, di sujudnya, di bagian di mana beliau bisa doa, beliau doakan orang di sebelahnya. Setelah selesai disalamin, habis itu dikasih parfum, lalu kemudian didakwahi. Ya akhi, gimana kabar antum? Masya Allah, saya sejujurnya tadi mencium aroma rokok dari antum. Ini hadiah parfum. Semoga Allah memberkahi antum. Siapa yang sanggup lakukan begitu di sini? Gak ada. Maka kita kadang-kadang mendapati praktek bagaimana ilmu itu tergambar dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mendengarkan kisah-kisahnya para ulama. Syekh Abdul Razak juga pernah cerita. Dan memang saya suka ya cerita-cerita Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak pernah cerita, malam 27 Ramadan. Yang itu adalah malam tumpah ruahnya kaum muslimin kalau mereka ada di sekitar Nabawi dan Masjidil Haram. Bahkan tarawih itu mungkin sampai 3 kilo, 4 kilo softnya. 3 kilo, 4 kilo panjangnya menuju soft sampai jalanan sana. Kalau di Masjidil Haram. Kata beliau, saya pernah malam 27 melewati segerombolan pemuda yang mereka buka mobil terus nyalakan musik keras-keras. Jadi dam-dum dalam mobilnya malam 27 Ramadan. Yang mungkin orang-orang akan berlomba-lomba untuk mengejar apa? Malam Qadar. Kalau kita mungkin di Indonesia, mungkin kita lewatin aja sambil ngumpat. Bodoh semua itu, gak ada yang ngerti tentang malam Qadar. Gitu kan? Syekh Abdul Razak kami lakukan, berhenti, datang ke mereka. Ya ikhwah, seandainya kalian mengetahui tentang keutamaan malam Qadar, kalian pasti akan tinggalkan aktivitas kalian ini. Musik, tidak pergi ke masjid. Ya ikhwah, ayo ke masjid. Ada yang bisa lakukan itu di Indonesia? Mungkin ustadz-ustadz kita aja gak sanggup. Berhenti di tengah jalan, datangin kafe-kafe. Ya ikhwah, ini malam 27 Ramadan, ayo pergi ke masjid. Siapa yang sanggup kalau di Indonesia? Maka kadang-kadang kita dapat di adab ini tertuang dalam kisah-kisahnya para ulama. Maka kita juga kalau diceritakan sesuatu yang merupakan ibrah, ya kita bisa contoh. Seharusnya jangan mengeluh. Ada perkataan Ismail bin Aliyah di majelisnya Imam Ahmad. Kalau kajian itu isinya 5.000 orang, bahkan lebih. Dari 5.000 orang ini cuma 500 yang nulis. Sedangkan sisanya sekitar 4.500 mereka cuma duduk belajar adab dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Meskipun saya lebih suka kalau di zaman kita sekarang, ya jangan juga cuma duduk terus. Saya cuma ingin mempelajari adabnya Ustadz Mufli. Nanti nggak dapat apa-apa dari saya soalnya. Ya. Apa yang mau dipelajari dari kalau cuma Mufli? Mendingan dapat ilmunya dengan cara memang pegang buku, terus nulis. Itu lebih saya sukai. Abdullah bin Mubarak berkata, jika seseorang digambarkan kepadaku sebagai orang yang memiliki ilmu pertama dan paling akhir, maka saya tidak akan menyesal kalau nggak ketemu. Tapi kalau saya mendengar ada orang memiliki adab yang luar biasa jiwanya, saya akan berharap untuk bisa bertemu dengannya dan nyesal kalau nggak sempat ketemu dengan dia. Al-Imam Malik bin Anas berkata, adalah hak bagi orang yang menuntut ilmu untuk memiliki kewibawaan, ketenangan dan rasa takut kepada Allah serta mengikuti jejaknya orang-orang yang telah mendahuluinya. Al-Imam Malik bin Anas mengatakan, Ibnu Sirin pernah sakit dan akhirnya tidak bisa haji. Karena itu dia memerintahkan orang yang berhaji untuk melihat bagaimana adab dan perilakunya Al-Qasim bin Muhammad. Supaya orang-orang mencontoh Al-Qasim. Sahabat-sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah bepergian safar bersama Abdullah bin Mas'ud yang diperhatikan bukan cuma soal fikih qasar, jamak qasar, bukan itu saja yang diperhatikan.
yang diperhatikan bagaimana sikap dan perilakunya Abdullah bin Mas'ud dalam safar. Apalagi mungkin teman-teman yang sering ngaji, sering dengar. Di antara cara mengetahui adab dan akhlak seseorang itu dilihat dari safar. Karena dia yusfir. Safar itu dikatakan safar karena dia yusfir, menyingkap. Apa yang disingkap? Perilaku seseorang itu akan sangat kelihatan kalau lagi safar. Apalagi kalau safarnya ada masalah. Safar, rombongan, bareng, lalu ada masalah. Nanti akan kelihatan siapa yang emosional, siapa yang lebih tenang, siapa yang kurang berpikir jernih, siapa yang berpikir jernih, siapa yang gerasa gurusu, siapa yang lebih tenang dalam menghadapi masalah, siapa yang lebih mementingkan diri sendiri, siapa yang mementingkan keselamatan bersama. Itu akan kelihatan. Abbas Al-Ambari berkata, mereka menulis cara Ali bin Madini, yaitu gurunya Imam Bukhari, berdiri, duduk, berpakaian, dan segala yang dia lakukan. Pengen dicontoh. Imam Abu Hanifah, beliau lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan fikih. Kenapa beliau lebih suka untuk membaca kisah-kisah ulama? Karena di dalam kisah-kisah ulama ada banyak adab. Sementara itulah yang kurang dari kita saat ini, kata beliau. Fikih bisa banyak di kitab-kitab fikih. Banyak ustadz yang bisa belajar, yang mengajarkan. Tapi adab kita kekurangan. Makanya kita perlu belajar dari kisah-kisahnya para ulama. Kata Imam Abu Hanifah, kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang luhur dari mereka. Saya rasakan juga kalau duduk di kajiannya Syekh Abdul Razak, saya lebih suka menunggu kapan beliau bilang gini, pernah suatu hari. Saya paling nunggu itu. Pernah suatu hari. Karena kalau beliau ngomong tentang syarah Riyadhus Shalihin, ini hadisnya nomor sekian, hadis ini diriwayatkan oleh fulan, syarahnya begini, kita bisa dapati dari berbagai ulama, bahkan ustadz-ustadz. Tapi kalau sudah beliau bilang, saya pernah, itu jarang kita dapati. Yang keenam, mempelajari adab. Ya. Para salaf itu memperhatikan siapa yang jadi rujukannya. Dalam mempelajari adab, ulama terdahulu memperhatikan siapa yang menjadi rujukannya. Ini bisa kita lihat juga teman-teman. Kalau kita ingin mempelajari adabnya seseorang, kalau kita mau jadikan dia sebagai idola, untuk kita contoh perilakunya, kita lihat standar berikut ini. Kata Ibrahim An-Nakhai, orang-orang terdahulu, kalau mereka ingin mendatangi seseorang untuk belajar darinya, maka yang dilihat diantaranya adalah sikapnya, sholatnya, dan baru mereka belajar darinya. Kami ketika ingin belajar dari seorang syekh, kami biasanya menanyakan tentang bagaimana dia adab makan, bagaimana dia minum, bagaimana keluar dari rumahnya, masuk ke dalam rumahnya. Kalau kami lihat keadaannya baik, baru kami belajar darinya. Yang ketujuh, saking agungnya adab, para ulama terdahulu mengarahkan anak-anak mereka dari kecil. Saking agungnya adab, para ulama terdahulu mengarahkan anak mereka dari kecil. Di antaranya Imam Malik bercerita, dulu ibuku suruh aku duduk di majelisnya Rabi'ah Ar-Ra'i. Kata ibuku, belajar darinya adab. Kami disuruh dari kecil. Makanya tadi saya bilang, usahakan teman-teman untuk pertemuan berikutnya, datang bawa anak. Kalau ada anaknya apalagi yang besar-besar, suruh duduk. Yang kedelapan, adab itu cerminan amal. Adab itu cerminan amal. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan, al-adabu fil amali alamatu qabulil amal. Adab di dalam amal itu tanda diterimanya amal. Wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kepada kita semua anugerah berupa akhlak yang baik, adab yang santun. Semoga Allah memperbaiki akhlak-akhlak kita semuanya. Semoga Allah memasukkan kita semua di dalam surganya, mematikan kita semua dalam husnul khatimah, dan menjadikan kita dan keluarga kita semua adalah orang-orang yang saleh, salehah, dan menjadi penyejuk mata bagi orang tuanya.
Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.